Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye berbudi luhur sedikit mengangkat landmark. Hal ini memang terjadi karena 9 pedang tidak akan membiarkan putra satu-satunya mati seperti ini tanpa melakukan apapun, tidak mungkin dia memaafkan si pembunuh. Li Qiye melanjutkan, jangan khawatir tentang ini, mundur saja. Tetapi jika Anda harus menuntut keadilan, ketahuilah bahwa keinginan saya adalah keadilan. Apakah itu alasan yang cukup bagus? Orang yang berbudi luhur tidak menyukai tanggapan yang menghina ini, itu adalah sebuah tantangan yang cukup besar. Kepala sekolah berkepala dingin dan tidak mau ikut campur. Ini adalah momen penting bagi akademi jadi masalah ini tidak penting. Virtues menarik napas dalam-dalam dan berkata, Dao mengemudi, kamu terlalu tidak masuk akal, tidak peduli siapa yang benar atau salah saat ini, tapi saya ingin melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk bertindak begitu mendominasi. Ini adalah respons yang sulit. Sebagai seorang kaisar, dia tidak bisa mundur hanya setelah beberapa kalimat dari pria itu. Menantangku, Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya. Ya, aku mungkin lebih-lebihkan diriku sendiri, aku masih ingin mencobanya. Jika saya kalah, saya akan pergi dan berhenti bertanya tentang masalah ini. Kata berbudi luhur, kamu memang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Li Qiye mengangguk, kekuatanmu saat ini tidak signifikan. Lupakan saja, karena kamu manusia, aku tidak akan mencarimu. Kembali dari mana kamu datang, kamu belum siap untuk berpartisipasi dalam air yang kacau ini. Apa yang dia pikir semua orang berada di bawah. Seorang siswa menjadi marah dan membela kebajikan, dia pikir dia siapa, seorang kaisar dengan 12 wasiat. Tidak ada yang bisa menerima ini dengan duduk diam. Virtues juga belum siap menerima penerimaan verbal ini. Dia masih seorang kaisar dan menuntut lebih banyak rasa hormat. Jika itu terjadi, biarkan aku menyaksikan senimu yang tak terkalahkan. Saya memiliki kebiasaan buruk untuk tidak menyerah sampai saya melihatnya sendiri. Ekspresinya menjadi dingin, berdengung. Untaian cahaya kekuasaan keluar dari tubuhnya. Setiap sinar sepertinya membuka dunia baru dan membawa kekuatan tak terbatas. Auranya mengancam seluruh akademi. Setiap siswa dapat merasakan penekanan ke arah ini, menyebabkan mereka gemetar. Perkelahian akan segera terjadi, gumam seseorang. Berbudi luhur belum pernah melawan siapapun setelah menjadi raja, jadi aku menantikan ini. Seorang siswa menjilat dan berkata dengan penuh harap. Li Qiye hanya tertawa kecil dan tidak terlalu setuju, mungkin dia tidak punya niat untuk memulai. Hanya raja dengan 4 keinginan, bangsawan muda tidak perlu bertarung secara pribadi. Saya lebih dari cukup. Ginseng di belakang Li Qiye melangkah maju dan dengan tenang menantang. Orang tua ini benar-benar tidak bisa berdiri di belakang Li Qiye. Tapi sekarang, dia tidak memberikan wajah virtues apapun yang membuat penonton terkejut. Li Qiye yang sombong adalah satu hal, tapi sekarang murid dari ruang belajar juga melakukan hal yang sama. Apakah ini kasus seperti guru, seperti murid? Siapa dia, berani berbicara dengan virtues seperti itu? Seorang siswa bertanya-tanya, yang lain menjadi tidak senang, apakah dia pikir dia bisa bertindak seperti itu jika ada guru yang mendukungnya. Dia perlu menimbang dirinya sendiri terlebih dahulu. Berbudi luhur segera mengalihkan perhatiannya ke Ginseng. Pada awalnya, dia benar-benar tidak memperhatikan lelaki tua ini dan berpikir bahwa dia hanyalah pelayan. Li Qiye sudah merupakan pertunjukan pengendalian diri yang mengesankan bagi seorang kaisar untuk tidak menamparkan lelaki tua itu karena tidak sopan. Namun, matanya akhirnya menjadi serius. Meskipun Ginseng menyembunyikan kekuatannya, dia masih memiliki aura yang mampu menyerap segalanya, seolah dia bisa melahap kekuatan apapun. Virtues telah melihat hal serupa di 9 pedang. Virtues telah berhubungan dengan para ahli terkemuka sehingga dia tanggap dalam mendeteksi mereka. Dengan demikian, jantungnya secara alami berdetak kencang. Bolehkah aku menanyakan namamu? Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya yang berapi-api dan bertanya. Aku sudah pikun sekarang, tidak ingat namaku, tapi jika kamu ingin bertarung, aku akan bermain denganmu sebentar. Ginseng menjawab, biarkan Ginseng bermain denganmu selama beberapa gerakan.
Temperamenku buruk akhir-akhir ini jadi aku tidak ingin membunuhmu secara tidak sengaja. Li Qiye terkekeh. Baiklah. Vitalitas virtues yang tak ada habisnya meletus seperti tsunami dan melesat ke langit. Garis darah tanpa henti. Sudah terlatih dengan baik, oke, ayo pergi. Ginseng mengangguk dan berkata, karena itu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menjabatnya. Dalam sekejap mata, bayangan yang tak terlihat menari-nari di sekitar tangannya. Itu tampak seperti seekor anjing yang bisa menelan seluruh dunia. Bayangan ini membuat orang lain merasa seolah-olah jiwa mereka sedang dilahap, sensasi seperti jatuh ke dalam lubang es. Virtues bergidik setelah melihat ini dan memikirkan tentang legenda yang sering dibicarakan oleh 9 pedang. Senior, apakah orang menyebutmu sebagai Nether Lunatic? Virtues dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi serius. Ginseng menghela nafas dan berkata dengan nada kecewa, aku lupa julukan ini dan berhenti menggunakannya setelah kalah dari Dewa Kuno Pembalikan Fana saat itu. Dia sangat sentimental mendengar gelar ini, adegan masa mudanya yang arogan terulang kembali di benaknya. Orang gila Nether, banyak siswa yang tersentak kaget dan ketakutan. Salah satu dari Istana Kaisar bergumam, siswa paling berbakat di akademi, dewa tertinggi dengan 11 totem. Nama ini bergema dengan menggelegar di kalangan mahasiswa. Mereka semua tahu siapa dia meskipun belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Kisah-kisahnya masih diwariskan hingga saat ini. Dia mungkin salah satu siswa pertama yang berani menantang seorang guru. Saat itu, dia mengalahkan 5 guru berturut-turut dan menjadi legenda. Pada saat yang sama, akademi membiarkan legenda ini diturunkan tanpa batasan apapun. Pria itu hanya berjarak 1 langkah dari puncak. Sayangnya, dia menghilang setelah menantang Mortal Reversion saat itu. Banyak yang percaya bahwa dia telah dibunuh oleh Dewa Kuno. Tidak ada yang menyangka akan melihatnya masih di sini, di akademi. Siswa yang tidak mencolok dari ruang belajar ini adalah Nether Lunatic yang terkenal. Para siswa tentu saja terkejut tetapi Li Qiye masih bersikap acuh tak acuh. Sama halnya dengan kepala sekolah, seolah-olah dia sudah mengetahui hal ini. Anak-anak muda terheran-heran, dewa tertinggi dengan 11 totem ada tepat di hadapan mereka. Setelah memastikan hal ini, bahkan Virtues pun tercengang dan terhuyung mundur beberapa langkah. Nether Lunatic dianggap sebagai karakter yang galak, salah satu dewa tertinggi dalam arogansi. Berbudi luhur bukanlah seorang yang tertidur tetapi hanya kaisar tingkat atas yang berada pada level yang sama dengan Nether Lunatic. Yang lain secara alami akan mundur karena ketakutan. Para siswa merasakan rambut mereka berdiri tegak, tidakkah ada yang pernah melihatnya beraksi sebelumnya tetapi dia memenuhi syarat untuk menantang Mortal Reversion dan bertahan pada saat itu. Ini lebih dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Jadi senior Nether, aku sudah lama mendengar favoritmu. Virtues menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan kebugaran, saya memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, mohon maafkan saya karena tidak mengenali Anda. Dia berbicara dengan baik dan mempertahankan sikap terhormat yang layaknya seorang raja. Tua dan berbeda dari sebelumnya, tidak seperti anak muda yang berhati tak kenal takut, mampu melintasi dunia dengan senyuman bangga. Nether Lunatic berkata dengan malu-malu, baiklah, saya sudah lama tidak berolahraga, alangkah baiknya melihat talenta tertinggi generasi masa depan yang akan mengalahkan kita pada waktunya, selama saya tidak mematahkan tulang saya. Petik 2. Dia jauh lebih ramah dari sebelumnya dibandingkan dengan dirinya di masa lalu. Jika seseorang seperti Virtues berani menantangnya saat itu, dia akan memulai dengan berpikir sebelum berbicara. Sekarang, dia tidak memiliki temperamen yang berapi-api seperti dulu dan jarang berkelahi, mirip dengan kakek ramah di tetangga. Tentu saja, ini berhubungan dengan keadaannya saat itu. Kebajikan berubah sedikit merah, terjebak dalam posisi yang sulit. Bertarung adalah tindakan yang buruk tetapi pergi begitu saja juga bukan suatu pilihan. Dia memiliki 4 keinginan tetapi ini tidak cukup untuk melawan Nether Lunatic bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatan, bahkan jika dia mengalami peningkatan kekuatan yang tidak masuk akal. Orang gila pasti akan menjatuhkannya. Oleh karena itu, pertempuran adalah hal yang sia-sia tetapi menerima kekalahan adalah hal yang mencekik bagi seorang kaisar terkenal, apalagi ini akan menjadi pertempuran pertamanya. Ketenaran dan prestise kekalahannya akan sia-sia setelah ini. Pergi sekarang.
Kepala sekolah memutuskan untuk membantu, ini adalah periode yang tidak normal, jangan ikuti emosimu. Tetaplah di luar dan berhenti menimbulkan masalah bagi akademi. Kedengarannya seperti omelan tapi kenyataannya, kepala sekolah memberikan cara untuk pergi tanpa kehilangan muka. Virtues sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menantang Nederlunatic saat ini. Pada akhirnya, Virtues masih menjadi muridnya jadi karena itu, dia menyelamatkan muridnya kali ini. Itu adalah tindakan terpuji dalam menunjukkan rasa cinta kepada juniornya. Virtues tahu bahwa ini juga merupakan kesempatan bagus dan seseorang tidak akan muncul lagi jika dia menolak. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, "Teguran Anda benar, guru. Saya sudah keterlaluan dan bersalah karena menyebabkan masalah di akademi. Maafkan saya." Dengan itu, dia menangkupkan ke arah Nederlunatic, "Maaf kali ini, senior. Kita akan bertemu lagi." Dia membungkuk lalu meninggalkan akademi. Nederlunatic tidak berkata apa-apa dan berbalik ke arah Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan tidak memberikan perintah baru sehingga lelaki tua itu menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Dia diam-diam mundur ke belakang Li Qiye. Li Qiye kemudian memutuskan untuk kembali ke ruang belajar setelah membuat suasana menjadi kacau. Para siswa saling melirik kebingungan sambil gemetar di dalam. Jika seseorang seperti Nederlunatic hanyalah seorang pelayan, lalu siapakah Li Qiye itu? Sebenarnya benarkah dia? Tentu saja, mereka bisa bersimpati dan memahami sementara Virtues memutuskan untuk mundur, tidak ada orang lain yang berani menantang dewa tertinggi yang memiliki 11 totem. Meskipun terletak di dunia kuno, akademi menikmati kedamaian selama beberapa hari, tidak ada monster lain yang mencoba menyerangnya lagi sehingga para siswa menghela nafas lega. Mereka mengira bencana telah berakhir dan sudah waktunya untuk mencoba kembali ke arogansi. Dunia kuno itu sendiri juga luar biasa tenang. Seseorang tidak dapat mendengar satu pun suara makhluk itu. Para siswa tidak menyadari hal ini tidak seperti guru yang kuat, binatang buas itu mundur. Bahkan makhluk kolosal pun mundur. Monster-monster ini sangat sensitif dan tahu bahwa badai akan datang. Sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada mereka akan datang, membuat mereka berhenti mengingini akademi dan memutuskan untuk lari. Leluhur di akademi mulai melihat sekeliling dari surga mereka. Mereka telah memperhatikan bahwa orang lain entah bagaimana telah memasuki dunia kuno ini. Para pendatang baru ini bersembunyi di celah-celah langit. Mungkin kelompok ini termasuk para kaisar dan dewa tertinggi yang tak terkalahkan. Secara keseluruhan, diam-diam mereka mengawasi setiap gerakan akademi, menitnya berubah. Makhluk-makhluk ini menyembunyikan aura mereka dan segala sesuatu yang lain. Mereka menyembunyikan nafas dan wajah asli mereka, menggunakan teknik tertinggi untuk perubahan besar guna menjaga rahasia identitas mereka. Pada akhirnya, mereka menganggap kehati-hatian sebagai tindakan terbaik. Akademi itu masih tak terduga. Jika mereka dari selamat bencana ini, mereka yang melakukan manuver melawannya pasti akan mendapat balasan, jika identitas mereka diketahui. Ini juga akan menimbulkan masalah bagi sekte mereka, yang mencongkel memiliki anggota dari ratusan ras atau bahkan alumni akademi. Oleh karena itu, yang lebih penting lagi adalah identitas mereka tetap dirahasiakan atau orang lain akan menghukum mereka karena pengkhianatan tersebut. Ketika jumlah kelompok ini bertambah, para leluhur merasakan tekanan yang lebih besar dan menjadi serius. Meski memiliki sumber daya dan fondasi yang luas, mereka tetap tidak bisa meremehkan musuh. Ini adalah krisis eksistensial. Dentang, krisis gong berbunyi lagi dan mengganggu ketenangan. Semua siswa, kembali ke benteng atau menghadapi konsekuensinya. Peringatan terakhir, kepala sekolah mengumumkan. Para siswa memang wajar mengalami kebingungan karena mengira semuanya sudah berakhir. Mayoritas kembali ke tempat aman, namun tentu saja ada pula yang cukup berani dan percaya diri untuk mengatasi masalah tersebut. Yang lain mempunyai niat jahat karena mereka sadar akan situasi tersebut dan ingin mengambil keuntungan darinya. Meskipun demikian, beberapa makhluk kuat tidak bisa lepas dari keberadaan ginseng. Dia sedikit terkejut, ada banyak sekali. Akademi mungkin tidak mampu menghadapi begitu banyak orang. Saat gajah terjatuh, semut akan berlari mencari gigitan. Li Qiye tidak merasa terganggu, tentu saja, gajah itu mungkin tidak akan tinggal diam selamanya untuk dijadikan santapan. Yang terakhir tersenyum belum memutuskan. Apakah Kaisar 12 akan datang? Ginseng berkata dengan nada khawatir.
Siapa di dunia ini yang tidak takut pada makhluk di puncak ini? Mereka adalah kekuatan penentu dalam banyak konflik. Ya, Li Qiye tersenyum, pertanyaannya adalah siapa? Tapi tidak akan menyenangkan jika tidak ada yang datang. Ginseng kaget mendengar komentar ini. Gemuruh, menimbulkan ledakan dahsyat di seluruh akademi yang mengakibatkan banyak gempa bumi. Apa yang sedang terjadi? Situasi yang tiba-tiba ini mengagetkan para siswa. Gunung-gunung dan bangunan-bangunan tertentu mulai runtuh. Perlu diingat bahwa tanah ini telah dibentengi oleh raja sehingga sangat sulit. Gempa bumi biasa tidak akan menimbulkan kerusakan apapun, tetapi kali ini tidak demikian. Tempat kami tidak rusak, hanya ruang sebenarnya di sekitarnya. Seorang jenius istana kaisar memperhatikan hal ini. Berdengung, garis koordinat muncul di langit setelah dunia kuno menyala. Mereka mencakup jaring dan menutupi semuanya, termasuk akademi. Jaring ini terlalu besar, akademi hanya mengambil sebagian kecil di bagian tengahnya. Bisa dibayangkan betapa luasnya dunia kuno saat itu, namun pada akhirnya tetap ditinggalkan. Ini adalah koordinat yang disempurnakan oleh Kaisar Abadi Fei dan Kaisar Ilahi Selatan. Seorang guru berkumpul di keheranan. Retakan, tanah dan koordinatnya mulai retak di banyak tempat seperti kaca kristal yang perlahan terurai. Sentuhan sekecil apapun dan semuanya akan hancur. Semakin banyak yang muncul seiring waktu, menakuti semua orang dengan suaranya. Sulit untuk berjalan kemanapun di tanah yang dipenuhi retakan ini. Banyak siswa menyadari bahwa sesuatu yang mirip dengan tangan tak kasat mata sedang mencoba menarik akademi tersebut. Ini adalah jebakan spasial, kekuatan dunia kuno yang menarik kita masuk. Seorang jenius mendapatkan kembali akalnya dan menyatakan dugaannya. Semua orang melihat ke arah jaring koordinat di langit. Sesuatu yang mengerikan sedang menyeret akademi keluar dari ruangnya sendiri sehingga garis-garis itu membelah daratan. Mengapa ini terjadi? Kebingungan pun terjadi. Hari ini akhirnya tiba. Ayo pergi. Seorang leluhur dengan lembut menghela nafas dan memberitahu teman-temannya serta guru yang berengkat lebih rendah, keruntuhan ini dapat ditelusuri kembali ke awal berdirinya akademi. Saat itu, kedua kaisar menerbitkan dunia kuno dan menekannya di bawah akademi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan dunia ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, keputusan tersebut gagal sehingga dunia mulai berkembang lagi. Akademi ditarik kembali dan mengalami fragmentasi ini. Jika akademi tidak bisa menghentikan pengisapan ini, akademi pasti akan hancur. Ledakan, sebuah pagoda muncul, mirip dengan yang muncul beberapa hari lalu. Yang sebelumnya tidak dikunci oleh hukum Dao tetapi yang ini bebas dari batasan. Berdengung, cahaya bercahaya muncul di mana-mana, menandakan munculnya platform kuno dengan sudut-sudut yang ditempati oleh lelaki tua berambut abu-abu. Mereka adalah nenek moyang akademi yang penyendiri, jarang menunjukkan wajah mereka secara normal. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan selain memimpin situasi ini. Cahaya keluar dari mereka saat mereka melantunkan dan menjalankan hukum Dao mereka. Vitalitas dan kekuatan mereka yang tak terbatas mengalir ke platform ini untuk mengaktifkan batu kekacauan yang terukir. Kekuatan kekacauan melonjak dan menyebar ke seluruh tempat. Sepertinya dunia sedang terjadi kekacauan. Dalam sepersekian detik ini, sosok-sosok agung keluar dari kejadian kekacauan ini. Mereka terlalu pingsan untuk melihat tetapi di bawah kekuatan mereka, baik dewa maupun iblis akan bergidik. Bahkan kaisar pun akan merasakan hal yang sama. Kekuatan ini berasal dari puncak dunia ini, bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh kaisar biasa. Kaisar Abadi Fei dan Kaisar Ilahi Selatan. Seorang siswa yang antusias merangkum, sepertinya Raja Abadi Yiye juga. Ada lebih dari beberapa sosok yang bersinar. Mereka mulai membentengi area tersebut dengan langsung memancarkan cahaya kekacauan ke dalam pagoda yang melayang di langit. Cahaya menyatu dengan pagoda, membangun kekuatan di dalamnya dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, para leluhur, kaisar dalam kecemerlangan, dan pagoda terhubung bersama melalui platform. Kombinasi ini memungkinkan mereka mengerahkan kekuatan mereka hingga batasnya. Rune Dao yang tak berujung mengalir keluar dari pagoda seperti tsunami dan mencapai seluruh sudut dan sudut dunia kuno. Oleh karena itu, mereka melakukan kontak dengan garis koordinat dan mengunci masing-masing garis koordinat. Berdengung, rune tersebut kemudian berubah menjadi rantai dan mengunci ruang. Mereka memperketat dan menstabilkan dunia yang sedang berkembang.
Persis seperti itu, seluruh tempat bergetar sekali seperti kereta yang melaju kencang dan pengemudinya tiba-tiba mengekangnya. Semua orang berguncang maju mundur, beberapa bahkan jatuh ke tanah. Itu sukses. Nenek moyang akhirnya menstabilkan akademi. Meskipun ekspansi telah terhenti, menyegelnya dan mengembalikan akademi ke arogansi masih sulit dan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, para leluhur tetap berada di peron, seolah-olah sedang bermeditasi. Mereka terus-menerus menuangkan kekuatan dan vitalitas mereka ke dalam platform untuk mengumpulkan lebih banyak energi kekacauan. Nenek moyang ini bukanlah tandingan pendiri mereka sehingga mereka tidak bisa segera mengeluarkan akademi dari tempat ini. Jadi, langkah pertama mereka adalah menstabilkan perluasan dunia kuno. Sekarang, tinggal menunggu waktu dan akumulasi sebelum letusan terakhir untuk menutup tempat ini. Tentu saja hal ini membutuhkan jangka waktu yang panjang dan fokus mereka semua. Mereka tidak dapat melakukan hal lain atau bahkan gangguan kecil pun. Sayangnya, mereka tidak memiliki klon untuk menghadapi potensi serangan musuh saat ini. Para leluhur sibuk menyegel dunia kuno, jadi ini adalah waktu terbaik untuk menyerang akademi pada kondisi terlemahnya. Saat ini, beberapa guru menyadari bahaya yang akan datang. Beberapa siswa tidak menyadari situasi sulit ini dan menghela nafas lega, sepertinya kita sudah selamat. Ledakan, kekosongan itu tiba-tiba pecah oleh seseorang di atas akademi. Aura Kaisar Agung yang agung namun menakutkan turun ke seluruh akademi. Pria itu tidak bermaksud menyembunyikan kekuatan dan membiarkan kebebasan berkeliaran. Banyak yang terkejut dengan gangguan yang tiba-tiba ini dan pemandangan ke atas ke langit. Mereka melihat sosok dengan rambut hitam berkibar. Itu adalah Kaisar Iblis yang tak terkalahkan dengan portal Dao tepat di belakangnya. Seseorang dapat langsung menggunakannya untuk sampai ke sini. Rekan Daois Winged Oblivion, kenapa kamu ada di sini? Suara serak kepala sekolah sebelumnya menjawab kemunculan ini. Oblivion, itulah nenek moyang klan Oblivion. Seorang siswa terkejut. Itu dia baik-baik saja. 12 istana takdir dan 10 wasiat. Seorang siswa dari istana Kaisar mengangguk dengan ekspresi serius. Kaisar Agung berkehendak 10 ada di sini. Beberapa orang secara alami menjadi pucat. Arogansi adalah dunia dari 100 ras saat ini. Namun, bukan berarti balapan ketiga tersebut tidak memiliki pijakan di sini. Klan Oblivion adalah salah satu contohnya. Klan kuno ini memiliki 4 kaisar di atas fondasi yang besar. Itulah alasan mengapa mereka bisa berdiri teguh dalam arogansi. Kaisar Iblis terlupakan bersayap tidak datang langsung ke sini, tetapi dengan portal itu, tubuh aslinya bisa datang kapan saja. Saat seekor paus akan mati, hiu yang haus darah akan berlari untuk mendapatkan rasa kenyang. Bayangan sang kaisar berbicara, dan itulah akademi, ikan jeda yang lezat sedangkan saya adalah hiu. Bau darah ada di sini dan saya siap untuk berpesta. Oblivion menyatakan niat dan ambisinya secara lugas. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada yang mengarahkan hal ini sehingga dia tidak perlu menjadi pria yang sok. Para siswa bergidik setelah mendengar ini. Mereka menyadari bahwa kata nenek moyang juga mewakili klannya. Itu berarti selama Oblivion mengambil tindakan, itu berarti 3 kaisar lainnya juga akan berada di sisinya. Tidak ada keraguan bahwa ada 4 kaisar yang memangsa akademi saat ini. Ambisimu cukup besar. Kepala sekolah yang lama menyatakan dengan nyaring, akademi telah berdiri kokoh dari generasi ke generasi, tidak akan runtuh sekarang. Berhenti memikirkan ini dan pergilah untuk menghindari kesalahan yang merugikan. Kepala sekolah yang lama masih tetap percaya diri melawan Kaisar Agung 10 wasiat dan orang-orang di belakangnya. Kita lihat saja nanti, rekan Daois. Saya bersabar dan akan menunggu sampai jedanya habis. Begitulah cara hiu memburu mangsanya, menunggu saat terlemah dan pergi bersama. Kepala sekolah tidak menjawab, tidak ada gunanya membuang-buang kata-kata. Mereka cukup kuat untuk berbicara dengan tinju mereka. Meski demikian, perkataannya masih membekas di benak para siswa. Nenek moyang akademi ini sedang ditempati saat ini, jadi ini adalah kesempatan terbaik bagi para kaisar. Oblivion bukanlah yang pertama atau terakhir yang mendambakan akademi di 13 benua. Begitu banyak yang siap menerkamnya saat ini. Meskipun akademi ini telah menghasilkan banyak dewa tertinggi dan raja, orang-orang ini mungkin tidak dapat membantu akademi pada waktunya. Faktanya,
Sejujurnya, beberapa dari mereka sudah dianggap baik hati karena tidak menikam musuh dari belakang saat ini. Sebenarnya akademi itu terlalu menarik dengan harta karunnya. Engah. Beberapa saat kemudian, suara yang sangat samar muncul di langit seperti bibit yang menetas dari tanah. Anehnya, semua orang bisa mendengarnya. Memang benar demikian. Pohon anggur hijau tumbuh di langit, satu cabang lalu satu daun di awal sebelum dicabut di mana-mana. Itu tidak melambat secepatnya tetapi semua mata mendekat karena itu selaras dengan Grand Dao, lebih dari cukup untuk membuka dunia lain. Subur kemudian lay berikutnya seolah-olah mengalami banyak siklus. Daun-daun di dahan menguning dan berkibar tertiup angin. Namun demikian, hal ini telah mengakar dalam kekosongan. Cabang sisi cabang tua sekarang memiliki kulit yang berdurik besi. Tiba-tiba, apinya menyala seluruhnya. Sesosok muncul dalam nyala api ini, sepertinya berasal dari semak-semak masa lalu dan memiliki aura perubahan. Dengan kemunculannya, abang cabangnya mencakup segalanya, mampu memahami semua lokasi di 13 benua. Rekan Daois Bailian, maafkan saya karena kurangnya penerimaan. Kepala sekolah tua itu menyambut sosok berapi-api itu. Kaisar Abadi Bailian. Orang-orang terguncang mendengar nama ini, termasuk mereka yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka menyadari beberapa peluang besar akan datang sekarang. Seorang kaisar abadi dari 9 dunia. Para siswa masih gelisah, tidak tahu apakah dia ada di sini untuk membantu atau menghancurkan akademi. Ini adalah kaisar yang cukup terkenal karena dia adalah seorang alkemis papan atas. Teman-temannya sering meminta bantuannya dalam pembuatan pil. Dia berasal dari dunia pengobatan batu dan merupakan nenek moyang klan Bailian. Rumor mengatakan bahwa dia dulunya adalah pohon anggur 100 penyempurnaan. Ia akhirnya menemukan Dao dan menjadi kaisar. Dia bisa mengalami banyak siklus tanpa mengalami kematian tetapi ini tanpa verifikasi. Kamu terlalu baik, rekan Daois. Kaisar berkata, saya di sini bersama beberapa teman, ingin membuat kesepakatan dengan akademi. Apakah kamu tertarik? Rekan Daois ini secara alami berada pada level yang sama dengannya dan harus menjadi kaisar. Itu menunjukkan bahwa dia tidak sendirian kali ini. Kesepakatan macam apa? Kepala sekolah tua itu bertanya. Saya mendengar akademi Anda memiliki gulungan surga tinggi, yang dianggap terhebat sepanjang masa. Kami tidak ingin banyak, hanya artefak ini saja. Tentu saja, kami tidak akan terlalu memahaminya. Berikan gulungan itu kepada kami dan kami akan membantu Anda dalam krisis ini. Bagaimana keadaannya? Semua orang kaget mendengarnya karena mereka memanfaatkan situasi, memaksa penjual menuruti kemauannya. Sementara itu, para master tersembunyi sedang berbicara dengan kelompok mereka sendiri tentang artefak khusus ini. Ada rumor tentang hal itu sejak lama, bahwa artefak khusus ini adalah yang terkuat dari semua gulungan surga tinggi di 13 benua. Itu adalah item penentu akademi. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti terhadap rumor khusus ini, tetapi banyak kaisar yang yakin bahwa ada gulungan di sini. Mereka hanya tidak yakin apakah itu yang terkuat atau bukan. Banyak yang menahan nafas setelah mendengar kaisar. Para siswa, kaisar yang bersembunyi, dan semua orang sedang menunggu jawaban dan verifikasi dari kepala sekolah lama. Saya khawatir Anda salah informasi, akademi tidak memiliki hal seperti itu. Orang tua itu menjawab. Kaisar Abadi Bailian tersenyum, rekan Daois, orang-orang di level kita tidak perlu bersembunyi atau bertindak benar. Ada beberapa hal yang tidak dapat disembunyikan selamanya, dan informasi kami tentu saja benar. Ya atau tidak, terserah kamu sekarang. Tuntutan kedua hanya menambah antisipasi. Biarkan generasi mendatang yang memutuskan apakah itu asli atau palsu. Orang tua itu menjawab dengan tenang, belum lagi kami tidak memilikinya. Meskipun kami memilikinya, kami tetap tidak akan berduka dengan Anda. Kembalilah sekarang, rekan Daois. Penolakan yang tegas membuat orang lain berpikir, apakah akademi tersebut cukup kuat untuk menghentikan segerombolan kaisar ataukah itu di luar prinsip? Saudara, kami tidak akan kembali dengan tangan kosong. Kaisar berkata, jika Anda tidak mau membuat kesepakatan, maka kami harus menerimanya dengan paksa. Saat bintang langit memenuhi, saat itulah kita akan menyerang. Mohon maafkan kami atas saran kami pada saat itu. Penonton gemetar setelah mendengar ini. Kelompok ini telah mengambil keputusan untuk menyerang demi harta karun tersebut.
Sebelumnya, Oblivion dan kelompoknya terdiri dari 4 kaisar dan sekarang, kelompok Kaisar Abadi Bailian telah bergabung. Suatu tindakan yang ceroboh dapat berakhir dengan kehancuran bagi Akademi. Tidak ada yang bisa menyalahkan Kaisar Abadi Bailian. Akademi sedang menghadapi krisis dan memiliki terlalu banyak sumber daya. Dia datang ke sini dan menyatakan niatnya secara lugas. Ini sesuai dengan aturan keras dunia budidaya. Faktanya, jika dia tidak melakukannya, orang lain akan tetap datang untuk mengambil harta karun itu. Saudara Bailian, kelompokmu dapat mengambil gulungan nomor 1. Oblivion memandang Bailian dan tersenyum. Anda bisa datang dan melihat apakah kami dapat nyaman atau tidak. Bailian balas tersenyum, kami, Kaisar Abadi, sangat ingin bertarung melawan Kaisar Agung, ini mungkin kesempatan yang bagus untuk memulai. Aku hanya ingin mendengarkan, tapi mari kita tunggu hari lain. Oblivion tertawa dan berkata, saya siap kapan saja. Bailian tidak ragu sama sekali, tetapi saat ini, Kaisar klanmu saja tidak cukup untuk menghadapi kelompokku. Jangan khawatir, kami akan mengundang beberapa saudara lagi untuk bergabung di medan perang itu hanya untuk melihat betapa tak terkalahkannya para kaisar dari 9 dunia. Balas terlupakan. Kesepakatan. Kaisar Abadi Bailian tertawa dan berkata, tunggu sampai kita selesai di sini, lalu kita akan berkumpul untuk melihat seberapa kuat 12 kaisar dari 3 rasmu. Saat ini seseorang dapat mencium aroma mesiu di antara kedua sisi, tetapi itu tidak mengejutkan sama sekali. Kaisar Agung tentu saja tidak menyukai Kaisar Abadi dan sebaliknya. Sebagian besar pertemuan besar mereka akan berakhir seperti ini. Pertemuan para kaisar. Suara metalik bergema saat orang lain berjalan di langit, setiap langkah menciptakan tanda. Itu adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi acuh tak acuh yang menjauhkan dirinya dari dunia. Semua orang mengeluarkan air liur di akademi kita, apakah mereka pikir kita tidak punya siapa-siapa? Dia langsung muncul di pintu masuk. Muridmu, Stonerizer, ada di sini untuk membantu. Saya mohon maaf karena terlambat. Orang tua itu membungkuk dengan ekspresi alami dan penuh hormat. Raja Abadi Stonerizer, seorang alumni. Seorang siswa berteriak setelah melihat lelaki tua itu dan membuat banyak teman-temannya emosional. Di saat yang berbahaya ini, akademi dikelilingi oleh serigala yang rakus. Para siswa khawatir tetapi sekarang, seorang raja akhirnya datang untuk membantu dan membayar utangnya. Stonerizer berasal dari Clearing Flow dan bersekolah di akademi. Dia akhirnya menjadi raja dengan 8 wasiat. Clearing Flow adalah garis keturunan-keturunan di Arrogance yang diciptakan oleh Kaisar Abadi Yanwu. Ada 2 raja abadi lagi yang mengejarnya. Itu adalah tempat sederhana dengan sedikit murid dibandingkan dengan sekte serupa, kurang dari 10 setiap generasi. Oleh karena itu, ia tidak terkenal dalam arogansi tetapi kekuatannya tentu saja luar biasa. Masuk. Kepala sekolah lama mengizinkan masuknya Stonerizer. Hal ini menjadi penambah semangat para siswa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kaisar mengincar hartanya. Beberapa masih ingat asal-usul mereka dan hutang mereka kepada akademi. Dia melangkah masuk dan kembali untuk tersenyum, tuan-tuan, Anda sudah berada di sini, jadi sebaiknya tunjukkan diri Anda. Seorang kaisar bisa mencuri dan membunuh, tapi melakukannya secara terbuka, jangan seperti tikus dan membunuh kita. Saya setuju dengan saudara Stonerizer. Kaisar Abadi Bailian tersenyum, bersembunyi adalah hal yang tidak pantas bagi kami. Jika Anda berani datang ke sini untuk bertempur, jangan takut akan dampaknya di masa depan. Benar, Kaisar Iblis Winged Oblivion dengan riang menambahkan, kami bukan pahlawan, lebih seperti pembunuh, tapi kami tidak bersembunyi seperti pencuri dan menembakkan panah dalam kegelapan. Orang-orang saling melirik setelah mendengar ini. Bahkan para siswa menganggap keduanya menarik. Meskipun mereka mengambil keuntungan dari situasi ini, mereka tetap melakukannya secara terbuka, tanpa niat jahat. Hal ini sebenarnya memudahkan orang lain untuk bertahan hidup karena memang begitulah cara dunia terlindung. Para penggarap telah saling bertengkar sejak awal zaman. Tentu saja, orang-orang yang berada dalam bayangan masih menyaksikan. Mereka tidak menunjukkan diri mereka, setidaknya untuk saat ini. Setelah Stonerizer masuk, dunia kuno menjadi lebih tegang. Seperti yang Oblivion katakan, akademi itu adalah seekor jet lemah yang dikelilingi oleh sekelompok hiu yang jumlahnya semakin bertambah. Ledakan.
Sesosok raksasa muncul di langit untuk ikut bersenang-senang. Ia memiliki kepala singa dan tubuh manusia, seukuran gunung. Benda itu berbunyi, rekan-rekan Daois di akademi, menggigil bahwa kami akan menyerang ketika bintang-bintang memenuhi langit. Bersiaplah dan jangan salahkan kami karena kejam terhadap kehancuran Anda. Deklarasi sengit tersebut tentu mencuri perhatian banyak orang. Rekan Daois, sebaiknya tunjukkan dirimu karena kamu sudah ada di sini. Oblivion memandang binatang itu dan tersenyum. Saya setuju. Anda juga ingin menyerang pada saat yang sama, jadi bukti diri Anda atau orang akan mengira kami berada di pihak yang sama. Kata Kaisar Abadi Bailian. Makhluk itu mengabaikan keduanya dan terus menatap ke arah akademi dengan memperlihatkan mata yang dalam. Apa gelarmu, rekan Daois? Kata kepala sekolah tua dengan nada ramah. Orang ini menyembunyikan segalanya sehingga tidak ada yang bisa mengetahui asal-muasal usul dan identitasnya, itu tidak penting, tidak perlu nama di medan perang. Sangat tertutup, pastilah seorang raja abadi. Seseorang menggambarkannya dengan suara yang menyenangkan. Ini adalah Guo Xinyu, salah satu dari dua raja abadi harmoni. Mereka berdua telah berada di sini sepanjang waktu dan tidak bisa pergi saat genting ini. Lebih dari itu menurutku, alumni mungkin. Akademi. Suaminya pun muncul dan berkata dengan dingin. Makhluk itu juga mengabaikan para raja dan mengumumkan tanpa emosi, aku sudah mengatakan bagianku, bersiaplah untuk pertarungan hidup atau mati. Dengan itu, ia berbalik dan pergi. Para siswa berteriak dan ingin tahu siapa orang itu. Mungkin itu benar-benar Raja Abadi. Seseorang berspekulasi. Banyak yang setuju dengan pernyataan tersebut karena anggota dari ras ketiga tersebut tidak perlu menyembunyikan penampilan seperti ini. Semua orang tahu tentang konflik rasial antara kedua belah pihak. Misalnya, Kaisar Iblis Oblivion tidak perlu bersembunyi sama sekali bahkan ketika klannya berada di arogansi. Sebaliknya, sosok singa ini tak berani menunjukkan jati dirinya. Hanya seseorang dari 100 ras yang akan ragu seperti ini. Bagaimanapun juga, akademi adalah tempat lahirnya kemakmuran bagi faksi ini. Jika Raja Abadi berani menyerang, keturunan masa depan pasti akan meludahi nama mereka. Semua tanda menunjukkan bahwa ini adalah pengkhianat. Mungkin dia adalah raja dari akademi kita juga, bajingan yang tidak tahu berterima kasih, tidak ingat bagaimana akademi mendidik mereka. Mereka tidak membantu, tapi juga memukul kami dari belakang. Sangat tidak tahu malu. Seorang siswa berteriak marah. Banyak orang juga mempercayai hal ini tetapi mereka tidak berani mengutarakan lantang, tidak seperti Raja Harmoni. Jaga mulutmu, ini terkait dengan reputasi seorang raja, tidak perlu mengatakan apapun tanpa bukti. Seorang siswa yang lebih tua dengan hati-hati yang hangat. Ini adalah keputusan yang masuk akal karena seseorang dapat dengan mudah menghitung alumni raja dari akademi. Jadi, siapapun yang tidak datang membantu bisa jadi tersangka. Karena itulah senior ini mengingatkan pria itu untuk memperhatikan perkataannya. Masalah reputasi kaisar adalah masalah besar. Meski sudah diperingatkan, siswa lainnya masih merasa marah dan tertarik. Bukan hanya para pelajar, bahkan kaisar lainnya pun penasaran dengan identitas individu ini. Pada akhirnya, mereka adalah pesaing akademi, jadi yang terbaik adalah memiliki lebih banyak informasi. Sayangnya, pria itu tidak mengungkapkan banyak hal tentang dirinya. Bahkan Oblivion dan Bailian di persahabatan tidak dapat menemukan apapun. Namun demikian, lebih banyak lagi yang datang untuk akademi. Gemuruh, portal Dao muncul dengan paksa di atas. Bayangan agung muncul dengan kekuatan yang menghancurkan cakrawala. Di belakangnya ada aula dewa dengan banyak dewa duduk dengan bangga. Rupanya ini adalah dunia para dewa. Siapapun yang akan bergidik dan mundur di hadapan mereka. Aula dewa, seseorang berteriak setelah melihat ini. Para siswa menjadi berdebar setelah mendengar nama ini, bahkan aula dewa ada di sini. Dewa perang 100 tangan ada di sini. Bahkan kekuatan ini pun ikut terlibat. Beberapa dewa yang tersembunyi mengejutkan melihatnya. Rekan Daois, kenapa kamu ada di sini? Kepala sekolah tua itu bertanya. Kami di sini hanya untuk satu hal. Bayangan agung itu berbicara, saya harap akademi dapat memaafkan kami atas pelanggaran ini, kami akan meminta maaf nanti. Kesopanan seperti itu membuat orang saling memandang. Itu jelas merupakan sebuah pelukan, namun dia melakukannya dengan sangat baik. Apa yang kamu inginkan, rekan Daois?
Kepala sekolah yang lama bertanya lagi. Item yang sangat sederhana, cukup mengumpulkan Desolate Scripture untuk kami. Bayangan ini adalah Dewa Perang 100 tangan, mari kita pinjam ini dan kita akan segera pergi. Setelah kami selesai membacanya nanti, kami akan mengembalikannya kepada Anda. Menghancurkan kitab suci. Bahkan para master pun tidak tahu apa itu. Sungguh menakjubkan, kitab suci yang ditinggalkan oleh cabang Kaisar Ilahi Selatan-Selatan. Bahkan Kaisar Iblis Winged Oblivion menjadi tertarik dengan kilatan cahaya di matanya. Saya khawatir Anda akan kecewa. Kepala sekolah yang lama berkata, itu adalah mahar Ratu Kekaisaran jadi kami tidak bisa meminjamkannya kepada orang luar. Tetapi jika Anda bergabung dengan akademi kami dengan tulus, pada akhirnya Anda akan dapat melihatnya. Kitab suci ini dulunya adalah salah satu harta berharga Kaisar Ilahi Selatan. Dia memberikannya kepada putrinya sebelum menikahkannya dengan Kaisar Abadi Fei, jadi itu dianggap semacam mahar. Ini akhirnya menjadi salah satu kitab suci terpenting di akademi. Meskipun sebagian besar kitab suci ini tersedia untuk siswa, kitab suci ini baru tersedia bagi siswa sampai seseorang mencapai tetap posisi tertentu di staf pengajar. Kalau begitu kita harus mengambil dengan paksa. 100 lengan diumumkan. Orang-orang bergidik karena ini bukan sekadar ancaman kosong. Aula Dewa dianggap sebagai salah satu yang terkuat di 13 benua. Ia tidak memiliki kaisar tetapi dewa tertinggi lebih dari cukup untuk menggantikannya. Mayoritas dewa tertinggi dari 3 ras adalah bagian dari sekte ini. Kekuatan mereka bisa mengalahkan banyak garis keturunan kekuasaan, bahkan otoritas surga perlu memberi perhatian pada mereka. 100 lengan sendiri cukup perkasa dengan 11 totem dan rekor pertempuran yang dahsyat. Saat ini, dia mewakili balai para dewa. Jika akademi tidak menyerahkan kitab suci, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Begitu banyak silsilah yang takut dengan gagasan menjadikan monster seperti Aula Dewa sebagai musuh, tetapi kepala sekolah yang lama tidak gentar, kami menyambut Aula Dewa untuk datang kapan saja, tidak peduli seberapa kuatnya. Mulailah keadaan akademis. Baiklah, saya yakinkan tekad seperti itu. 100 lengan tertawa dan berkata, jika itu terjadi, kami akan datang untuk mengambil kitab suci Anda ketika bintang-bintang memenuhi langit. Kami tidak akan pernah mundur sampai itu menjadi milik kami. Dengan itu, dewa tertinggi berbalik dan pergi. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Kedengarannya seperti tantangan menuju kematian. Tentu saja, beberapa kaisar yang bersembunyi saling melirik. Deklarasi itu juga ditujukan kepada semua orang yang hadir. Dia memperingatkan orang-orang bahwa kitab suci itu milik mereka. Memikirkan hal itu sama saja dengan menentang aula para dewa. Sejak saat itu, mereka yang menginginkan kitab suci sebelumnya menyerah pada gagasan ini. Lagi pula, ada banyak barang bagus di akademi, tidak perlu bersusah payah sampai mati di aula dewa untuk itu. Ditambah lagi, kitab suci ini belum tentu cocok. Masyarakat semakin gelisah setelah kepergian Dewa Perang, terutama para pelajar. Mereka tahu bencana akan datang. Sementara itu, satu-satunya orang yang tenang adalah Li Qiye. Dia duduk di aula utama dan hanya tertawa kecil sambil menatap langit. Bangsawan muda, kamu ingin memulainya. Bagaimana kalau begini, aku akan menjadi garda depanmu. Ginseng langsung bertanya setelah melihat Li Qiye membuka matanya. Ginsengku, jangan terburu-buru atau kamu akan menakuti ular-ular itu. Pesta seperti ini tidaklah mudah, bahkan hanya sekali dalam sejuta tahun. Bersabarlah dan tunggu. Li Qiye tersenyum. Menunggu siapa? Ginseng bertanya. Kaisar dengan 12 wasiat. Itu hanya akan menyenangkan ketika karakter dengan level itu muncul. Li Qiye menyebarkan dan mempromosikan Ginseng dengan komentarnya. Klan Oblivion, Kaisar Abadi Bailian, sosok misterius singa, dan aula dewa. Semua musuh ini menambah suasana tegang di akademi. Semua orang bertanya-tanya apakah ada bala bantuan yang datang. Mereka hanya mengetahui Harmony Monarchs dan Stonerizer Immortal Monarch. Hanya yang ketiga saja, tidak cukup untuk menyelamatkan akademi. Namun, ini hanyalah permulaan. Musuh-musuh ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahaya yang sebenarnya. 2 hari kemudian, Grand Dao di langit mulai terbakar. Hal ini berakhir dengan ledakan dan munculnya dekrit kerajaan. Berdengung, sebuah tongkat seputih batu giok ada di dalam dekrit ini dan mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Bahkan para kaisar pun bergidik setelah melihat ini.
Itu adalah masalah yang berkepanjangan, ketakutan terhadap kekuatan yang tidak dapat dilawan. Otoritas surga, mereka tahu ini tidak akan berakhir dengan baik. Sudah waktunya bagi para kaisar surga, iblis, dan ramalan untuk bersatu untuk menghancurkan akademi. Semoga ketiga ras kita sejahtera selamanya. Mantra dari dekrit ini menggema di benak Kaisar Agung. Ini jelas merupakan perintah dari Kaisar Puncak. Belum lagi para siswa akademi, bahkan para guru pun kehilangan warna. Nama ini adalah setan di benak setiap orang, menekan kewarasan mereka. Itu adalah kebanggaan para surga tetapi juga bayangan dari 100 ras. Itu adalah silsilah surga yang tertua dan terkuat. Hanya Kaisar Agung dengan 10 surat wasiat atau lebih yang bisa memasak. Ia telah mengendalikan roda politik sambil mengendalikan langit. Pemimpin saat ini adalah individu yang terkenal kejam, Kaisar Dunia. Tidak peduli siapa dan seberapa kuat mereka, semua orang harus takut pada otoritas surga. Semuanya adalah semut yang tidak penting di hadapan raksasa ini. Meskipun tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang mengeluarkan keputusan tersebut, itu pasti dari otoritas surga, cukup untuk mewakili kekuatan ini. Semua orang terdiam setelah melihat ini. Keputusan itu tampaknya telah menentukan nasib akademi. Sekalipun orang lain ingin membantu, mereka perlu mempertimbangkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Penguatan apapun akan melawan otoritas surga dan tidak ada yang akan melakukan hal itu secara sembarangan. Otoritas surga berusaha sekuat tenaga. Gumam dewa tertinggi yang bersembunyi. Saya pikir Celestial sudah selesai untuk kali ini, kecuali ada seseorang seperti Raja Abadi Yiye yang mendukungnya. Yang lain tidak akan mampu. Kaisar Abadi Bailian berjanji dan berkata dengan penyesalan. Rupanya hasilnya sudah jelas sekarang dengan keterlibatan otoritas surga. Akhir dari sebuah legenda. Raja abadi lainnya yang diam-diam mengeluh sambil menghela napas. Apakah ini akhir dari akademi kita? Para siswa menjadi pucat. Meskipun mereka masih muda dan belum berpengalaman, mereka masih memahami pentingnya otoritas surga. Mungkin sudah waktunya untuk pergi. Seorang siswa yang ketakutan ingin pergi. Sebelumnya, banyak siswa yang tetap berharap karena akademi tersebut tidak terduga dan telah mengatasi bahaya besar sebelumnya. Tapi sekarang, keputusan ini adalah perintah bagi tiga ras untuk menyerang dan membubarkan akademi. Keputusan dapat dimengerti dalam situasi seperti itu. Sayangnya, para siswa yang ingin lari ini menghadapi masalah lain, di mana mereka berada di dunia kuno saat ini. Otoritas surga akan datang. Ekspresi Ginseng berubah. Perkembangan ini memberikan tekanan besar pada semua orang. Itu bagus, semua pengunjung akan menjadi tamu kita yang terkasih. Li Qiye dengan tenang tersenyum tanpa terkejut apapun. 13 benua telah ditutup tetapi sekarang, begitu banyak kaisar yang datang. Ini mungkin bukan suatu kebetulan. Ginseng berbicara dengan ekspresi serius. Masalah akademi ini bukanlah fenomena baru. Saya yakin beberapa kaisar telah menelepon dan menunggu hari ini. Namun pada akhirnya, ini mungkin bukan hal yang buruk. Ini akan menunjukkan siapa sebenarnya teman dan musuhmu, kata Li Qiye. Ginseng mengangguk dengan perasaan masam. Biasanya, akademi memiliki status bergengsi. Dalam 100 balapan, begitu banyak raja abadi dan dewa tertinggi yang memberi wajah mereka. Semua orang ingin melakukan ini ketika akademi sedang makmur. Sekarang justru sebaliknya, sangat menyenangkan bagi para kaisar ini untuk tidak menikam akademi dari belakang, bahkan tidak perlu memikirkan tentang mereka yang akan membantu di saat-saat sulit. Akademi tidak menanggapi keputusan otoritas surga. Suasana di sini tegang dan suram. Waktu berlalu, menyiksa orang-orang di sana. Malam tiba dengan cepat dan bintang-bintang muncul. Itu adalah malam yang sangat damai dengan titik-titik terang di mana-mana yang berkontribusi terhadap keindahan dunia kuno ini. Mungkin malam ini akan berbeda. Ketenangan itu akhirnya berubah menjadi adegan horor, bahkan lolongan serigala pun tidak terdengar, begitu pula kicauan serangga. Sepertinya mereka tahu sesuatu akan terjadi malam ini sehingga mereka melarikan diri terlebih dahulu. Saat ini, semua mata tertuju ke langit. Ada yang menunggu dengan berat hati, ada pula yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Zes, bintang-bintang mulai bersinar setelah serangkaian suara samar. Awalnya cerah, tapi sekarang menjadi lebih jernih seperti bulan sabit yang menyala dan menjadi jauh lebih indah. Itu adalah pemandangan berlian berkilau yang terukir di langit malam. Cahaya mulai mengalir di dunia kuno.
Gemuruh. Terjadi tabrakan yang diikuti dengan suara retakan. Dunia kuno kembali melebar setelah diberdayakan oleh bintang-bintang. Hukum yang mengunci ruang ini sedang diserang dan layak hingga batasnya, hampir saja dilanggar kapan saja. Akademi dan ruangannya kembali retak. Begitu undang-undang stabilisasi runtuh, hal yang sama juga akan terjadi. Para siswa akhirnya mengerti mengapa yang lain menunggu sampai saat ini untuk menyerang. Jadi mereka tahu hal seperti ini akan terjadi. Stabilkan, nenek-nenek moyang akademi meraung. Ledakan, platform kedua benar-benar keluar dari akademi. Kelompok leluhur lainnya naik dan menuangkan energi mereka ke dalam. Energi kekacauan yang tak terbatas mengalir ke dalam pagoda. Memperbaiki. Dengan platform kedua ini, pagoda menuangkan rune Dao yang tak ada habisnya untuk berubah menjadi hukum Dao yang lebih mirip rantai untuk menstabilkan wilayah tersebut. Itu adalah upaya sukses lainnya. Ayo pergi sekarang. Masyarakat akhirnya kehilangan kesabaran setelah melihat sebagian besar nenek-nenek moyang disibukkan dengan tugas tata ruang ini. Sebelumnya, orang-orang yang mengingini masih tidak menyerang karena mereka tahu akademi tersebut memiliki cadangan leluhur yang jauh lebih banyak. Namun, dengan platform kedua ini, mereka kekurangan tenaga kerja. Ledakan. Stabilisasinya terganggu oleh sebuah tangan besar yang terulur dari atas. Itu bertujuan langsung untuk mencapai puncak lebih jauh di dalam akademi. Rupanya diukir dari batu giok emas dengan daun dan cabangnya terbuat dari bahan yang sama. Mereka berkibar tertiup angin dan mengeluarkan dering metalik dan menyenangkan. Retakan. Itu merobek puncaknya. Dapat dikatakan bahwa ia tidak terlalu serakah jika ini adalah satu-satunya targetnya. Berhenti. Gong peringatan bergema lagi di akademi. Salah satu leluhur melonjak ke atas dan melepaskan tebasan seperti air terjun di tangan. Brengsek, mengucur darah sehingga tangan itu melepaskan puncaknya. Ledakan, itu jatuh kembali ke posisi awal. Surgawi, inilah saatnya untuk menyerahkan harta karun surgawimu. Tuan tangan itu muncul. Itu adalah dewa tertinggi dengan 7 orang lainnya muncul di belakangnya. Keilahian mereka menggagalkan seluruh tempat, ingin menenggelamkan akademi secara keseluruhan. Luo Wencang, Ying Chenyu. Kepala sekolah tua itu menatap tajam ke arah 8 dewa tertinggi dan mencibir, masyarakat 8. Pilar, orang-orang yang berlutut di luar akademi saat itu. Banyak siswa yang ketakutan setelah mendengar ini. Ini adalah salah satu kelompok terkuat di arogansi. Pada saat yang sama, mereka merasa marah karena beberapa dewa tertinggi ini adalah alumni akademi. Kepala sekolah, semuanya sudah berlalu. Salah satu dewa tertinggi yang berdiri di belakang menjadi sedikit canggung dan terbatuk, akademi akan menjadi sejarah malam ini dan memecah belah orang, muridmu hanya akan mengambil bagianku. Lagi pula, aku lebih baik daripada orang luar, kan? Namanya Luo Wencang, murid sebelumnya di sini. Sangat tidak tahu malu. Seorang siswa mencibir, "Hah, 100 balapanmu selalu memperumit masalah. Menjadi jahat namun ingin membenarkannya. Sangat merepotkan. Ingin sesuatu. Bagaimana kalau ambil saja?" Oblivion tertawa dan berkata, dia menjadi cemerlang dan tubuh aslinya terwujud. Ledakan. Kaki raksasanya mencapai kekuatan yang menghancurkan. Berdengung. Hambatan pertahanan terbentuk dengan cara yang mempesona. Rune dan kekuatan kekuasaan mengalir keluar, mereka meliput seluruh akademi. Ledakan, penghalang berhasil menghentikan hentakan pertama ini. 2 nenek-nenek moyang utama mereka meninggalkan fondasi yang kuat untuk akademis. Bahkan Oblivion terhenti di jalurnya. Jangan hanya berdiri di sana dan menunggu. Semua kepura-puraan yang sopan telah dipatahkan sekarang, tidak perlu lagi menyatakan seperti orang suci. Oblivion memberitahu 8 dewa tertinggi. Karena itu, dia meraung dan mengumpulkan energinya. 10 wasiat melayang di langit dan menghancurkan seluruh tempat. Kamu akan membukanya. Senjata pilihannya adalah palu raksasa yang berisi hukum yang meledak di permukaan. Pukulan pertama menyebabkan seluruh akademi berguncang. Semua orang di dalam bisa merasakan dada mereka dihancurkan oleh palu dan menjadi pat. Para siswa secara alami mempengaruhi pada tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah Kaisar Agung 10 wasiat. Serangannya mampu membakar langit dan lautan. Merusak. Masyarakat 8 pilar semuanya menyerang pada saat yang bersamaan, tidak perlu lagi melakukan tindakan karena mereka ingin mengambil barang yang mereka inginkan terlebih dahulu. Pertahankan posisimu. Kepala sekolah berteriak.
Semua garis pertahanan telah diaktifkan dengan rune yang meletus seperti gunung berapi. Akademi itu bersinar seperti formasi yang hebat. Tokoh-tokoh luar biasa muncul, Kaisar Abadi Fei, Kaisar Ilahi Selatan Jauh, Kaisar Abadi Minren, Kaisar Abadi Fei Yang, Kaisar Abadi Kizen, Kaisar Abadi Hao Hai, Dewa Kuno Pembalikan Fana, Raja Abadi Yiye. Makhluk-makhluk ini telah mencapai akademi sebelumnya dengan kekuatan mereka yang dahsyat. Sangat menyenangkan, sertakan aku. Kaisar Abadi Bailian tertawa dan mengeluarkan kuali dewa. Engah, api yang tak henti-hentinya turun dari langit dan mulai menyerang penghalang. Tentu saja, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Orang lain muncul, sepenuhnya diselimuti kabut. Ada sesuatu yang tidak jelas pada dirinya, seolah-olah dia tidak ada di dunia ini meski jelas-jelas berdiri di sana. Kakak Ersi, kamu di sini juga. Selamat datang. Kaisar Abadi Bailian tersenyum setelah melihatnya. Bagaimana aku bisa melewatkan pesta ini? Saya membutuhkan lebih banyak sumber daya dan sekali saja, saya mungkin dapat memulihkan generasi berikutnya. Ersi, kaisar kedua dari kerajaan kuno segala era, membalas senyumnya. Senyumannya bukan berarti dia ramah. Dia mengeluarkan roda pemintalan dan melemparkannya ke akademi seolah-olah itu adalah sebuah planet. Kaisar Abadi Ersi, dewa tertinggi yang bersembunyi di balik bayang-bayang bergidik, memungkinkan orang ini benar-benar bereinkarnasi seperti legenda. Itu mungkin benar. Temannya menjadi serius dan berkata, menurut cerita, kehidupan sebelumnya juga seorang kaisar abadi bernama Yixi. Namun, dia diburu setelah datang ke dunia persahabatan dan merupakan kaisar pertama yang dibunuh. Selanjutnya, di generasi berikutnya, dia menyebut dirinya Ersi. Tapi siapa yang tahu apakah ini benar atau tidak? Merusak. Sosok yang muncul pun muncul. Sebuah pusaran muncul di belakangnya. Dia mengangkat tangan seperti mengangkat dua barisan gunung dan membantingnya tanpa ampun. Percikan api berceceran di mana-mana di penghalang, menghasilkan pemandangan apokaliptik. Sayang sekali jika saya tidak mendapat bagian dalam pesta ini. Sebuah suara yang terdengar dari lokasi yang tidak dapat dibedakan, dari timur lalu dari barat. Sosok lain muncul dengan jubah longgar. Hal yang menarik perhatian orang lain bukanlah aura pertahanannya melainkan tanduk emas di dahinya. Namun setelah diperiksa lebih dekat, itu bukanlah sebuah tanduk yang sama sekali, melainkan sesuatu yang mirip dengan tumor yang bergerak. Tampaknya olah ada banyak sekali serangga di dalam yang mencoba keluar dari kulitnya. Kaisar Abadi Chong Huang, yang paling menakutkan ada di sini, seorang pembunuh yang tidak terlihat. Kata dewa tertinggi yang menyaksikan. Banyak orang yang merinding setelah mendengar nama ini. Dia berasal dari dunia suci Nether dan telah menciptakan silsilah Raja Serangga di sana. Penguasaan serangga adalah hal yang paling mengerikan dalam dirinya. Hal ini memungkinkan dia untuk membunuh orang dengan cara yang tidak terdeteksi. Dia bertemu serangga ganas yang tak terhitung jumlahnya yang dapat meningkatkan baja dan logam hingga membuat ketakutan penonton. Mereka mulai merobohkan penghalang. Rekan Daois, izinkan saya membantu. Bayangan lain muncul di belakang Kaisar Abadi Ersi. Itu adalah Kaisar Abadi lainnya. Saat dia membuka matanya, seseorang bisa melihat matahari di dalamnya. Ledakan. Dua sinar keluar dan menembus penghalang. Kamu di sini juga, saudara Yin Yang. Kaisar Abadi Ersi tersenyum padanya dan terus menyerang penghalang dengan rodanya. Ada banyak Kaisar Abadi yang datang kali ini. Kata dewa tertinggi, ini adalah arogansi jadi ada banyak Raja Abadi dan Kaisar Abadi dari 100 ras yang bersembunyi. Mereka sangat dekat dengan akademi, tidak mungkin mereka melewatkan kesempatan ini. Temannya tersenyum. Ada banyak dewa tertinggi yang menunggu di pinggir lapangan untuk mendapatkan kesempatan terbaik untuk menggabungkan akademi. Mereka lebih lemah sehingga mereka tidak bisa mengambil makanan enak, tapi sedikit sup saja tidak terlalu buruk. Giliran saya. Aula dewa belum menyerang dengan kekuatan penuh, tapi tangan 100 mulai menggunakan senjata dewa dan melancarkan serangan serius pada penghalang itu. Gemuruh. Seluruh akademi gemetar, dirusak oleh kekuatan para kaisar ini, sebuah kapal kecil yang siap terbalik kapan saja di tengah badai yang mengamuk. Retakan mulai terbentuk, hanya masalah waktu sebelum kehancuran total. Meskipun nenek moyang akademi sangat kuat, mereka sibuk menstabilkan dunia yang berkembang atau hasilnya juga akan sama. Hal ini sangat menimbulkan hambatan akademi yang sebenarnya. Kelihatannya tidak bagus.
Liu Jinseng khawatir. Jangan terburu-buru, sebenarnya belum datang. Bahayanya akan benar-benar datang ketika Kaisar dengan 12 wasiat muncul. Li Qiye tetap bersabar. Gemuruh. Akademi bergoyang maju mundur hingga membuat para siswa kecewa. Mereka terpaksa jatuh ke tanah karena kejadian mengerikan itu tanpa ada kesempatan untuk bangkit. Meskipun penghalang tersebut telah diberikan oleh makhluk terkuat, mereka masih tidak dapat menahan serangan gencar yang tiada henti. Saatnya mengambil apa yang menjadi milik kita. Oblivion Devil Emperor dan yang lainnya tertawa sebelum memasuki akademi dengan kehadiran yang mendominasi. Bertarung. Kepala sekolah tua itu berteriak dan memindahkan maju bersama leluhur yang tersisa. Sebuah cahaya datang dari area terdalam akademi dan menyinari mereka, menghiasi mereka dengan tanda kebesaran yang kuat. Ini adalah bagian lain dari tindakan perlindungan akademi. Ambil. Perkumpulan 8 pilar masih menginginkan puncak dewa tertentu dan memaksakan pencapaiannya. Luo Wenchang, jangan pernah menginstalnya. Bahkan Mo Qianjun telah bergabung dalam pertempuran ini. Meski sudah tua, mereka sama ganasnya dengan naga dan harimau di medan perang. Kepala sekolah yang lama memimpin beberapa leluhur untuk memimpin dewa tertinggi ini. Pohon ini milikku. Kaisar abadi Chong Huang terjun ke akademi, tersebar di pohon yang menjanjikan dan menyerap api abadi. Chong Huang, tanyakan dulu pada kami apakah kamu menginginkan harta karun itu. Harmoni Monarchs menghalangi dan menyiarkannya dengan dingin. Baiklah, Kaisar memancarkan dingin, memerintahkan banyak serangga untuk menyerang suami dan istri tersebut. Mereka benar-benar menutupi sinar matahari dan mengelilingi keduanya. Memperbaiki. Pedang menakjubkan dan pedang beresonansi meninggalkan sarungnya, siap untuk serangan kombinasi. Kedua raja itu menghilang, hanya menyisakan angin kencang dari senjata mereka. Hujan pedang surgawi turun dari langit sementara pedang tsunami tak berujung datang dari samping. Tepiannya yang deras mengalir dan langsung membuat daging cincang dari serangga. Ayo pergi. Kaisar abadi Chong Huang tidak hanya mengandalkan serangga miliknya. Dia mengeluarkan bel besar dan menyembunyikannya ke depan, melepaskan gelombang suara raksasa. Berdengung. Di lokasi berbeda, Kaisar abadi Ersi terus bergerak seperti hantu, tidak butuh waktu lama sebelum dia muncul di hadapan sebuah istana kuno. Jadi ini adalah rumor istana yang berisi gulungan Fei. Ersi sudah lama memiliki tujuan di akademi. Rekan Daois Ersi, kembalilah sekarang, jangan menunggu sampai terlambat. Seseorang berdiri di dekat pintu dan berhenti, Raja Abadi Stonerizer. Rekan Daois Stonerizer, akademi akan jatuh, mengapa tragisnya nyawamu untuk sesuatu yang tidak berarti? Bagaimana kalau kita membagikan gulungan ini? Ersi tersenyum dan berkata, saya tidak akan pernah menjadi raja yang tercela dan mempermalukan martabat kerajaan. Stonerizer dengan dingin menolak, seolah-olah kaisar pada dasarnya tidak brutal dan kejam. Ersi tertawa dan memaksakan kepala Stonerizer dengan rodanya. Merusak. Stonerizer membalas dengan tongkat besinya. Tuan-tuan, maafkan pelanggaran saya. Oblivion terjun ke akademi. Guru dan bahkan beberapa leluhur tidak dapat menghentikan sama sekali sehingga dia berjalan menuju sebuah lembah. Ia menyapu bersih beberapa leluhur yang menjaga lembah dengan momentum yang tak terbendung hanya dengan penggantian tangan. Penghalang pemerintahan tidak menghentikan sama sekali. Tubuh sebenarnya dari Kaisar Agung 10 Wasiat bukanlah lelucon. Saat dia bersiap untuk memindahkan seluruh lembah, seberkas sinar dengan ketajaman yang tak tertandingi menembus pertahanan alaminya yang kuat. Dia harus mundur beberapa langkah untuk menghindarinya. Dia menoleh dan melihat seorang lelaki tua berdiri di jalan. Saudara Asura, sudah lama tidak bertemu. Dia menangkupkannya. Meskipun seorang penyerbu, dia tetap tenang dan bebas. Lama tak jumpa. Oblivion, kamu bertaruh pada kehancuran akademiku. Ini adalah salah satu leluhur terkuat di Akademi Asura. Kakak, ini kenyataannya, bukan pertaruhan. Oblivion menampilkan senyuman tipis, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi legiun dari 3 ras kita sedang mendekat. Jadi, saya tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif. Atau ketika otoritas surga tiba di sini, saya akan ditinggalkan dengan sisa-sisa. Asura dengan tenang berkata, bahkan otoritas surga tidak akan mampu menghancurkan akademiku. Perhatikan saranku dan pergi sekarang, atau bukan hanya kamu tetapi bahkan klanmu tidak akan bisa bertahan. Terima kasih, bro, tetapi seseorang harus mencari rejeki di tengah bahaya.
Saya yakin Anda tahu bahwa harta Anda di sini layak untuk mengambil risiko ini. Saya tidak memiliki keluhan terhadap grup Anda dan saya hanya melakukan ini untuk itemnya. Jika kamu tidak menghalangi jalanku, aku juga tidak akan merepotkanmu. Semua siswa dan guru dapat pergi dengan bebas. Sebagai Kaisar 10 Wasiat, dia berada dalam posisi untuk memberikan saran ini. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa kita katakan, ini pertarungan sampai mati. Mata Asura menjadi dingin dan menyerang dengan cakramnya. Baiklah, Oblivion tertawa bahak dan bersiap untuk tertawa. Ledakan, kedua pihak memulai pertempuran luar biasa mereka. Untuk sementara, banyak dewa tertinggi yang masuk. Mayoritas dari mereka menyembunyikan identitas mereka, terutama yang lebih lemah. Mereka mengikuti tepat di belakang Kaisar dan ingin memanfaatkan kekacauan tersebut. Tentu saja, beberapa dari mereka langsung masuk. Misalnya, ratusan lengan dari Aula Dewa. Dia mengalahkan para guru di sini dan membelah puncaknya, mengungkapkan harta karun di dalamnya. Hentikan dia, para guru menunjukkan rasa sekali lagi. Enyahlah, ratusan lengan berteriak dan tiba-tiba, banyak lengan sebesar gunung melancarkan serangan dahsyat. Semua guru terlempar terbang. Siapa yang bisa menghentikanku? Dia ingin membawa seluruh bendaharaan bersamanya. 100 lengan, jangan sombong di akademi. Teriakan marah terdengar. 3 kejadian mengerikan berhasil masuk ke akademi. Zhang Trinity ada di sini untuk membantu. Salah satu dari mereka mengumumkan. Zhang Ruolei, Zhang Ruofeng, dan Zhang Ruoyu. Dewa tertinggi tercengang melihat ketiganya. 2 pria dan 1 wanita di depan adalah dewa tertinggi dalam kesombongan yang terkenal, alumni akademi. Hal yang paling istimewa tentang mereka adalah mereka dapat menggabungkan totem masing-masing menjadi satu set, total 10. Mereka tidak melupakan masa lalu dan datang membantu akademi. Zhang Trinity, aku punya 11 totem, lebih dari 10 totemmu. Jadi apa, kami akan tetap membunuhmu. Saudarinya, Zhang Ruoyu, memiliki temperamen paling keras di antara saudara ketiganya. Dia mengumpulkan matahari di atas kepalanya dan melemparkannya ke 100 lengan. Kakak laki-lakinya juga tidak menyia-nyiakan kata-kata dan mulai melakukan pelanggaran. Datang, akan kulihat seberapa kuat kalian bertiga. 100 lengan tidak takut sama sekali. Dia menggenggam matahari lain untuk melawan saudaranya sambil menggunakan kekuatan tembusnya melawan kedua saudara laki-lakinya. Kekacauan menimpa akademi. Gong berbunyi berkali-kali sementara para pencuri mengambil hartanya dan berlari dengan tergesa-gesa. Yang terkuat mungkin adalah orang yang menantang singa yang langsung menuju kedalaman akademi. Disitulah akademi menyimpan manual dan gulungan mereka termasuk yang berasal dari kaisar tertinggi. Hal ini meninggalkan kehancuran setelahnya, tidak ada kengerian dan nenek moyang yang bisa memperlambatnya sama sekali. Dewa tertinggi tersentak setelah kecepatan melihatnya, apakah itu seorang kaisar tertinggi? Namun mereka dengan cepat menghilangkan anggapan tersebut. Kaisar tertinggi seperti dunia tidak perlu menyembunyikan identitas mereka seperti ini. Tahan di sana. Seorang penantang sejati akhirnya muncul, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah kerajaan. Memperbaiki. Formasi pedang abadi yang melonjak yang tertidur di akademi langsung terbangun. Dengan tangan lambaian. Formasi pedang diselimuti penyusup secara vertikal. Kepala singa itu mengangkat kedua tangannya untuk memblokir tebasan, menyebabkan percikan api berterbangan kemana-mana. Percikan api ini terbang hingga ke langit dan menghancurkan bintang-bintang. Sial, itu gila. Orang-orang tersentak setelah melihat makhluk yang mampu menghentikan formasi pedang dengan tangan kosong. Coba ini. Orang tua itu dengan santai melancarkan serangan lainnya, lonceng ilahi Kaisar Ilahi Selatan terbang ke depan tanpa ampun. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Pria itu dipukul beberapa kali dan terhuyung mundur tetapi dia masih baik-baik saja, menunjukkan kepada orang lain betapa mengerikannya dia. Tunjukkan dirimu. Orang tua itu meminta dan menggunakan cerminnya untuk menyinari makhluk berkepala singa itu dengan sinar terik. Namun, seseorang hanya bisa melihat hamparan luas dengan 14 belas kehendak surga megambang di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Adakah seseorang yang memiliki 14 keinginan di dunia ini? Penonton terkejut, yang lebih naif merasa ngeri. Tidak heran kenapa kamu bersembunyi, jadi ada 14 raja abadi yang bekerja bersama, masing-masing dengan satu kemauan. Kata orang tua itu, semua orang terkejut mendengar wahyu ini.
Jadi 14 raja dari 100 ras benar-benar bekerja sama untuk menyerang akademi. Mereka pasti benar-benar ingin menghancurkan akademi, tapi ini tidak mengejutkan sama sekali. Itu telah mengakar terdalam dalam arogansi dengan sumber daya yang berlimpah. Membagi ini saja sudah cukup bagi sekte mereka untuk mencapai level berikutnya. Pangeran Kekaisaran, akademi sudah selesai sehingga gulungannya harus disimpan oleh 100 ras, jauh dari 3 ras. Makhluk-makhluk singa itu akhirnya berbicara. Itu putra Kaisar Abadi Fei. Dewa tertinggi akhirnya menyadari identitas lelaki tua itu. Pangeran Abadi yang melonjak. Orang-orang secara alami bereaksi secara emosional setelah mengetahui hal ini. Beberapa bahkan mulai membungkuk. Jangan pernah memimpikannya. Sang pangeran memiliki temperamen yang agung dan menindas. Hasilnya telah memutuskan. Manusia mendesak singa berkata, bahkan kemunculanmu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kami punya 14 surat wasiat di sini, jadi kamu tidak akan bisa menghentikan kami, dan jika kami datang dengan tubuh asli kami, kamu akan mati di sini. Di antara mereka ada beberapa raja yang menakutkan, bahkan ada yang mempunyai 11 surat wasiat. Inilah alasan mengapa mereka begitu percaya diri. Baiklah, aku akan mematahkan keinginanmu sehingga kamu tidak bisa bersembunyi lagi. Sang pangeran juga percaya diri. Berdengung. Vitalitasnya meletus, membuatnya seolah-olah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu menuju kekacauan primordial. Ini memberikan kekuatan sumbernya. Garis keturunan abadi. Seorang peramal segera mengenalinya dan menarik napas dalam-dalam, salah satu dari 4 garis keturunan abadi, dan satu-satunya dari ras kita. Tidak ada yang terkejut melihat ini. Ayahnya mungkin berasal dari 100 ras, tetapi ibunya adalah peramal tercantik pada generasi itu dan kakeknya, Kaisar Ilahi Selatan-Selatan. Ini adalah keturunan yang paling mulia. Mati. Makhluk singa itu meraung dan langsung menyerang. Meski memiliki 14 surat wasiat, itu hanyalah kombinasi sementara. Surat wasiat ini tidak mampu mengerahkan kekuatan yang sebenarnya. Hukumanmu adalah kematian. Sang pangeran mempunyai lengan bajunya untuk mengendalikan formasi pedang untuk tebasan berikutnya. Gemuruh. Pertempuran terjadi di mana-mana di dalam akademi. Seluruh tempat dipenuhi dengan rune kerajaan yang diaktifkan sehingga menghasilkan medan perang yang terlindungi. Meskipun demikian, akademi masih menderita. Gelombang panas dari pertempuran tersebut. Haha, kami di sini untuk ikut bersenang-senang. Langit tiba-tiba menjadi gelap dengan seekor naga dan harimau raksasa muncul di atasnya. Naga emas dan harimau tiran. Orang-orang tidak tahu di sisi mana kedua binatang ini berada. Sungguh mengarahkan, dewa tertinggi seperti pencuri. Harimau itu tertawa dan menghancurkan dewa tertinggi yang membawa sumur tua hingga menjadi bubur. Menyenangkan sekali, sudah lama kita tidak tampil habis-habisan. Naga itu mengaum dan bersorak. Keduanya tidak lain adalah orang-orang yang datang ke dunia persahabatan dengan Li Qiye. Tentu saja ini adalah rumah asli mereka. Kedua binatang itu mulai meneror para dewa tertinggi yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Tidak semua orang mencoba untuk langsung masuk ke akademi setelah penghalang itu runtuh. Misalnya, Kaisar Abadi Yin Yang dan Kaisar Abadi Bailian tidak terburu-buru. Mereka ada di sini hanya untuk satu hal, Istana Langit Tinggi. Yin yang membuka matanya, yang satu adalah Yin dan yang lainnya. Keduanya bersepeda dan menyelesaikan seluruh akademi selama pencariannya. Harus ada di sana. Dia akhirnya memulainya di ruang belajar. Pria itu memang cukup mampu untuk melihat beberapa petunjuk, jadi dia menuju ke sana. Kembalilah dari mana kamu datang. Li Qiye sedang duduk di aula utama dan dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Kaisar berhati-hati terhadap pemuda ini. Saya tidak ingin kembali lagi. Li Qiye masih santai, berdengung. Kaisar mengaktifkan lagi untuk melihat menembus Li Qiye. Sayangnya, yang dia lihat hanyalah kekacauan, sesuatu yang mustahil untuk dipahami. Siapa kamu? Dia sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Itu tidak masalah, tapi jika kamu cukup bodoh untuk berlama-lama di sana, tempat ini akan menjadi pemakamanmu. Li Qiye melanjutkan. Saya telah keluar dari tumpukan mayat berkali-kali, jadi saya sangat tertarik untuk melihat orang seperti apa yang bisa membunuh saya. Yin yang tersenyum dan berkata, ini adalah seseorang yang telah mengalami kematian dan mendekati kematian berkali-kali sehingga dia tidak mudah takut.
Ditambah lagi, meskipun pria itu tak terduga, dia masih perlu mencobanya sekalipun. Berdengung, cahaya yang bersinar memancarkan sinar langsung ke Li Qiye. Namun, sungai waktu muncul dan menyalakan sinar itu sepenuhnya sebelum bisa melakukan kontak dengan Li Qiye. Seorang wanita turun dari langit seperti seorang dewi, semua mata harus diletakkan di dekatnya sekarang. Bersambung.